Kenapa jadi tekanan di Kalimantan cukup tinggi dari pertambangan batu bara maupun lainnya? Nah, ruang hidup masyarakat ini seringkali beririsan dengan wilayah konsesi-konsesi tersebut. Nah, kondisi ini membuat konflik, pencemaran, dan bencana menjadi berulang terus setiap tahunnya. Nah, kalau dulu mungkin bencana banjir bisa 5 sampai 10 tahun baru terjadi, saat ini dalam 5 tahun terakhir ini catatan Wali itu sejak tahun 2021 sampai saat ini hampir setiap tahun selalu terjadi terus bencana banjir begitu. Kalau musim kemarau kebakaran, musim hujan pasti banjir. Dan sebelum-sebelumnya tidak terjadi semasif ini. Kenapa ya? Karena perubahan kawasan hutan kita sudah sangat berubah dan wilayah gambut kita juga sudah berubah. Wilayah gambut yang harusnya menyerap air sekarang berubah menjadi daratan-daratan yang untuk tanaman sawit. Sedangkan di daerah hulunya, daerah pegunungannya yang sebelumnya itu kawasan hutan, banyak di sana berbagai macam aneka keragaman hayati berubah menjadi lubang-lubang tambang begitu. Ini karena Kalimantan Selatan juga memang kaya akan sumber daya alam. Nah, sehingga tekanan izin skala besar itu selalu terjadi. Semua demi keuntungan untuk mengeruk sumber daya alamnya. Akhirnya menyebabkan resiko ekologis yang tinggi. Seharusnya ini harus bisa dimitigasi dari awal. Sebelum dikeluarkannya izin itu pemerintah juga harus melihat juga apakah ini akan berdampak terhadap lingkungan atau tidak, atau bagaimana ini bencana alam yang akan terjadi kalau ada diberikan izin di sana. Makanya kalau sekarang itu pemerintah bilang ini bencana alam, ya kami selalu bilang ini bukan bencana alam tapi bencana yang dibuat sehingga ya tadi bukan alamnya yang salah sebenarnya. Kalau pemerintah bilang bahwa menyalahkan curah hujannya, bahwa curah hujan cukup tinggi atau kemarau yang berkepanjangan, yang disalahkan curah hujan atau musim kemarau yang cukup panjang. Padahal kalau disadari bahwa ini bukan karena kesalahan alam, tetapi karena kerusakan ekologis kawasan hutannya, sehingga menyebabkan krisis iklimnya.